Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama. Sungguh sangat beruntung, bahagia orang yang Islam, diberi hidayah Islam oleh Allah, diberikan oleh Allah kemampuan menyerahkan dirinya kepada Allah. Waruziko kafafan, dan Allah memberikan cukup rezekinya. Jadi bukan banyak yang bisa bikin bahagia tuh, cukup. Bukan Allah membuat kaya harta, tidak, tapi cukup. Waruziko kafafan. Dalam dalilnya juga wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Jadi cukup untuk makan, cukup untuk ngasih makan, cukup untuk sekolah anak, jawab cukup. Untuk menyekolahkan anak orang lain, cukup. Untuk bikin sekolah, cukup. Banyak itu belum tentu cukup. Coba, ibu sepatu banyak, tapi tidak ada yang cukup, menderita. Yang satu kekecilan, yang lain kegedean. Cukup yang enak. Dan yang ketiga, wa qanna'ahullahu bima ata. Dan Allah memberikan qanaah, puas di hati kita tuh dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu bahagia. Jadi kita sering tidak bahagia karena kita tidak puas dengan pemberian Allah. Nih ya Bu, ini rumah sama-sama ngontrak. Pekerjaan suaminya sama, gajinya sama, 4 juta, ini 4 juta, istri satu, anak satu, sama ini. Alhamdulillah. Mana yang paling bahagia? Yang paling qanaah, puas. Alhamdulillah ya Allah. Yang paling banyak keinginan, paling menderita. Bukan tidak boleh punya keinginan, ya, tapi keinginan yang membuat dia tidak puas dengan pemberian Allah, keinginan yang membuat dia kufur atas nikmat dari Allah, itu yang membuat menderita. Kalau kita puas-puas dengan apa yang Allah berikan, kapan kita majunya? Rasulullah SAW adalah orang yang qanaah. Para sahabat adalah orang yang qanaah. Abdurrahman bin Auf adalah hamba Allah yang qanaah. Tapi kalau Allah mau takdirkan kaya raya, pengusaha besar, jadi. Tapi Allah yang membesarkannya, bukan nafsu yang membesarkannya. Jelas? Udah, nggak usah banyak keinginan ganti HP. Yang itu aja belum lunas. Si ibu ketawanya menjiwai, saya nggak nuduh ibu. Nggak harus punya HP merek baru. Yang ini juga nggak ngerti makainya, ya. Ya kan? HP kita sering kali beli HP itu supaya kelihatan keren, kelihatan kaya. Ini ingin kelihatan apa? Kalau iPhone kan kelihatan dari kamera ini udah pasti orang lihat ini iPhone jadul, ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, ada makainya juga cuman dikit. Nggak usah memaksakan diri. Tas, pengen seperti tas orang lain. Kalau punya ya nggak apa-apa, nggak punya ya nggak apa-apa. Jangan jadi merasa hina karena bawa tas KW. Udah tahu bedanya KW dengan ori? Nanti waktu gerimis ya. Kalau tas KW, gerimis aja, cek sih. Nah, KW ketahuan. Tapi kalau gerimis, nah itu ori ya. Lebih mahal kulit tas daripada kulit kepala. Jangan malu ngontrak. Kenapa? Ngontrak tidak salah. Ngontrak tidak hina. Kenapa?
di mana rumahnya nyebut alamat seperti daerah orang-orang kaya, padahal ada gang di sana, nggak mau nyebut gangnya, nyiksa diri. Udah apa adanya, enak, just the way you are. Oh iya Bu, paling nikmat dalam hidup itu adalah puas, bahagia dengan apa yang Allah berikan. Makin suka ngebanding-banding dengan yang lain, makin menderita. Padahal tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Jangankan sekampung, sekantor, seangkatan, seibu sebapak aja beda-beda kaplingnya, betul? Mau ngapain juga mikirin rezeki tetangga? Wah, situ TV-nya nggak gedein. Bu, TV gede kecil itu tergantung jarak duduk ya. Punya kita 15 in, tempelin jidat ibu gede. Aneh. Allah ngebagikan rezeki sesuka Allah, kita yang rewel. Tetangga ganti mobil, ibu ganti penyakit. Tetangga naik haji, ibu naik tensi. Kenapa? Suka-suka Allah ngundang siapa aja ke Mekah, benar? Aneh. Ada yang hidupnya tuh menderita memikirkan rezeki orang. Jaksa bukan, KPK bukan. Udahlah, mending nyukurin yang ada. Masih ingat ibu-ibu yang rumahnya di Perumnas yang suaminya pensiun? Ingat tidak? Ingat tidak? Kalau ingat coba yang ingat cerita. Bu, maaf ya, sekarang bapak pensiun, rumah kita cuma bisa yang ini. Satu-satunya rumah di komplek Perumnas ini yang belum dibagusin, ya ini rumah kita. Maaf ya Bu, saya nggak bisa ngebahagiakan ibu dengan rumah yang indah, yang segala ada, tapi mampunya segini. Istighfar Pak. Kenapa Bapak ngomong gitu? Apa yang kurang? Berapa banyak orang yang tidak punya rumah sama sekali? Yang kontrak sana sini, yang tinggal di kolong jembatan, para pengungsi. Alhamdulillah kita punya rumah. Lunas. Ya tapi sederhana. Emangnya kalau besar dan bagus kita bakal bahagia? Belum tentu Pak. Belum riaknya, pamernya, belum sombongnya, ujubnya. Alhamdulillah, ibu mah bersyukur rumah segede gini. Jadi susah sombongnya. Apa yang mau disombongin ini? Orang lain juga enggak ada yang dengki sama rumah kita. Apa yang mau didengkinya? Enggak ada yang iri. Yang ketiga ngurusnya juga gampang. Seret-seret, ngepel juga seret-seret, beres. Yang keempat, rumah kita mah aman, nggak pernah diminatin maling. Di sana sini kecurian nggak ada tuh. Walaupun dibuka pintu, maling malah prihatin ya, malah sedekah nanti. Ingat loh Pak, makin banyak barang, makin mahal barang, makin nyiksa kalau nggak hati-hati. Makin takut hilang, takut rusak, takut saingan, takut kegores, benar? Belum lagi kalau lengket di hati, aduh menderita itu. Kan bahayanya dari sebuah barang tuh lengket Bu di hati. Takut hilang, takut tidak ada. Makin banyak barang tuh sebetulnya kurang bahagia Bu. Karena tiap barang tuh harus dipikirkan, harus diurus, ada perawatan, ada tempat, ya kan? Nah, tapi kita udah rumah kecil, segala didedet-dedet di sana. Sempit, menderita tuh Bu. Mau masuk aja takut kena kendi yang ini. Mau masuk, aduh repot. Barang dikumpul-kumpul aja Ibu. Dipakai enggak, dikasihin ke orang enggak boleh. Jadi rumah kayak gudang. Ah, nyiksa diri.
Terus belajar dari ibu tadi. Dan yang paling penting Pak, nanti di akhirat insya Allah hisabnya ringan.